Oke, balik lagi di konten Sarjana Nissan atau SN Konten. Untuk video kali ini kita akan coba mengulas kira-kira ada beberapa tips yang perlu dipertimbangkan dalam hal memilih mobil kendaraan bekas, terutama kendaraan bekas Nissan ya. Jadi bagi Sobat SN yang ingin mengetahui tips-tips apa yang harus dilakukan sebelum membeli kendaraan Nissan bekas, nah, kami akan coba mengutarakan tipsnya di video ini. Terus tonton video ini sampai habis sehingga teman-teman bisa mendapatkan informasi yang lengkap. Oke? Kita masuk ke tips pertama. Nah, tips pertama yang perlu diketahui adalah coba melakukan cek riwayat kendaraan Nissan yang ingin teman-teman beli. Nah, tidak ada salahnya teman-teman melihat data kendaraannya, kemudian mengeceknya di bengkel resmi. Kira-kira apakah kendaraan ini riwayat servisnya bagus, kemudian apakah ada PR dari mobil atau kendaraan ini yang sempat diberikan oleh dealer kepada konsumen atau pemilik kendaraan yang sebelumnya. Nah, acuan dari data riwayat kendaraan ini bisa menjadi bahan pertimbangan kira-kira perbaikan apa saja serta budget perbaikan berapa yang harus kita keluarkan saat kita membeli kendaraan mobil bekas ini. Apabila itu masih menurut kita masuk akal dengan harga belinya, mungkin ya kita bisa melanjutkan ke proses berikutnya. Nah, pihak dealer biasanya tetap mau mengecek kira-kira plat nomor kendaraan, registernya, riwayat servisnya seperti apa. Itu bisa dilakukan di dealer ataupun melalui telepon ya, sekedar untuk mengetahui kapan kendaraan tersebut servis di dealer resminya. Nah, melalui riwayat itu seperti yang tadi kita utarakan, kita bisa mengecek kira-kira kondisi kendaraan ini masih dalam kondisi yang prima atau memerlukan perbaikan tertentu. Nah, bagaimana kalau misalnya kendaraan itu tidak ada riwayat servis terakhirnya di dealer atau udah lama nggak servis? Nah, jadi teman-teman bisa tanyakan langsung ke usernya atau ke showroomnya kira-kira track record yang sempat diutarakan oleh user itu sendiri ya. Kira-kira selama ini servis di mana, apakah rutin melakukan minimal penggantian olinya rutin dilakukan atau tidak. Kita masuk ke tips selanjutnya. Tips yang kedua, kita masuk ke proses pengecekan fisik kendaraan. Nah, setelah teman-teman cek tadi melalui data plat nomornya ke dealer tentang rutin apa tidaknya servis, tahap kedua kita cek fisik dari kendaraan tersebut. Apakah kendaraan kira-kira menurut kita masih bagus dari segi cat bodinya, kemudian kita cek mesinnya kira-kira masih bagus apa tidak. Nah, baru dari situ kita bisa mendapatkan kesimpulan seperti apa kondisi awal kendaraan yang akan kita beli. Oke, untuk cara kedua itu kita cek fisik kendaraan dengan cara menginspeksi seluruh bodi kendaraan. Kalau di bagian eksterior, ya teman-teman bisa periksa di kendaraan bekas yang ingin teman-teman beli. Contohnya ya dengan cara yang klasik ya, dengan mengetok sedikit bagian panel dari bodi ini. Apabila bodi berbunyi nyaring, berarti plat dari kendaraan tersebut belum pernah dilapisi dempul yang tebal atau setidaknya aman lah gitu ya, tidak bekas insiden. Kemudian kita bisa periksa tekstur dari cat atau permukaan, kira-kira apakah ada yang sudah pernah bekas repainting gitu ya. Nah, untuk beberapa unit kendaraan atau kendaraan Nissan juga biasanya di sini ada stiker bawaan pabrik ya. Nah, itu menandakan bahwa mobil kalau masih ada stiker bawaan pabriknya di sudut-sudut pintu bagian belakang dan panel belakang ini, itu menandakan bodi belum pernah dicat seluruh bodi ya. Kalau stikernya masih ada, contohnya. Nah, ini pengecekan eksterior yang biasa dilakukan secara sekilas. Biasanya kalau mau beli unit kendaraan bekas. Kemudian kita coba cek
kondisi bagian mesin. Apakah mobil ini sudah pernah tabrakan di bagian depan atau tidak? Teman-teman bisa periksa secara mudah. Ayo kita cek. Nah teman-teman, kalau kita mau mengecek frame atau kerangka, apakah kendaraan yang akan kita beli ini pernah insiden berat dari sektor depan. Nah teman-teman bisa perhatikan sudut tekukan, crash zone-nya ya, istilahnya sudut tekukannya ya, krampelnya ya. Nah misalnya begini nih, kalau di sudut-sudut ini sudah tidak ada lagi sealant original bawaan pabrik seperti ini, kan dia ada persambungan sealer tuh. Nah seperti itu. Nah kalau misalnya mobil ini sudah bekas tabrakan, sekalipun sebagus apapun pengerjaannya, biasanya beberapa sudut itu ada bekas-bekas, kelihatan bekas benturannya atau agak mengkeriput atau mengkeriting ya di bagian sudut-sudut yang sempit. Nah jadi teman-teman bisa perhatikan di bagian panel dari bodi-bodi ini, di bagian monokok chassisnya, termasuk di monokok cross beam bawah gitu ya, teman-teman bisa cek. Nah apakah, nah kalau kayak gini kan masih rapi, berarti unit ini belum pernah benturan baik dari samping secara berat ataupun dari depan ya. Nah, jadi bisa teman-teman perhatikan sealernya masih original pabrik. Nah kalau misalnya dia bekas repainting, kebanyakan terdapat perbedaan warna juga. Jadi misalnya yang ini abu-abu, yang ini hitam gitu ya, karena bekas repainting. Rata-rata memang untuk kendaraan yang baru atau bawaan pabrik, daerah trisplang, kemudian pokoknya yang berkaitan dengan sektor dalam atau ngikut ke bagian chassis monokok, biasanya warnanya abu-abu doff dan tidak terkena cat ya. Nah itu bawaan pabrik biasanya. Nah kemudian untuk sektor mesin, teman-teman bisa perhatikan apakah kabel-kabel masih dalam posisi standar original, kemudian tidak ada part-part yang tambahan lain yang nggak bagus, atau ada kebocoran dari beberapa komponen di sektor mesin, termasuk kebocoran oli dan lain sebagainya. Nah itu cara kita sekilas untuk mengecek apakah kondisi mesin ini cukup bagus. Kemudian selain dari pengecekan visual, mesin juga bisa kita tes performanya dengan cara menyalakan mesinnya. Kita coba dengarkan bunyinya, apakah bunyi mesin ini normal atau adakah bunyi kasar ya. Lebih bagus lagi kalau misalnya penjual mobil berkenan untuk diganti oli mesinnya. Jadi kalau setelah dilakukan pengganti oli mesin, apakah suara mesin tetap sama ataukah ada perubahan suara ya. Nah itu lebih bagus lagi. Kalau pas mau beli ya kita nggak apa-apa keluar modal untuk ganti oli mesin. Yang pasti kita puas dengan kondisi mesin yang akan kita beli mobilnya ya. Nah langkah selanjutnya adalah kita coba mengetes kendaraannya. Setelah kita mengecek bodi kendaraan, kemudian kita mengecek sektor mesin secara visual, secara mendengarkan bunyi mesinnya, nggak ada salahnya kita mencoba atau mengetes kendaraannya. Nah kira-kira kendaraan yang kita beli ini masih nyaman atau tidak, apakah beberapa suspensinya masih bisa meredam benturan dengan baik, atau adakah terdengar bunyi-bunyi yang aneh ketika kendaraan ini kita bawa jalan di kecepatan-kecepatan tertentu. Sebagai contoh, apakah bearing rodanya udah mulai bunyi, karena beberapa hal temuan tersebut merupakan pertimbangan bagi kita kira-kira cukup layak nggak kendaraan ini untuk kita beli, ataupun kalau kita harus mengeluarkan biaya maintenance, namanya juga kita membeli mobil bekas, kira-kira masih cukup cocok nggak dengan value yang tersedia atau dengan harga bekas yang akan kita dapatkan untuk budget perbaikannya, apakah masih seimbang gitu ya, masih masuk akal. Nah kalau misalnya ada beberapa komponen yang harus diperbaiki, ya itu memang resiko kita membeli kendaraan bekas. Tapi asalkan itu masih sepadan dengan harga yang ditawarkan, kemudian masih cocok dengan anggaran kita, saya rasa sih nggak masalah ya. Namanya juga kita membeli kendaraan yang bekas pakai, tentu ada beberapa PR, itu wajar. Setidaknya bukan PR-PR yang berat ya.
Oke, tadi kita baru coba tes kendaraan. Nah, pada saat pengetesan kita bisa merasakan seberapa nyamannya kendaraan ini untuk kita bawa ya. Kemudian pada saat tes juga kita bisa mengecek apakah AC sistem mobil masih cukup dingin. Kemudian apakah sektor kelistrikan masih normal, termasuk lampu-lampu, speedometer, odometer, kemudian head unit, audio, kira-kira masih bagus apa enggaknya. Kita bisa feel, kita rasakan sambil kita men-test drive kendaraan, karena memang fitur-fitur yang terkait di interior merupakan salah satu bagian kenyamanan dari proses pengendaraan atau pengalaman berkendara. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi tadi kita udah ulas yang pertama, kita cek riwayat kendaraan ini, kemudian yang kedua kita cek secara visual bodi-bodi kendaraan, kemudian bagian mesin. Nah, kemudian yang ketiga kita coba perlu untuk test drive kendaraan yang harus atau yang ingin kita beli. Nah, dengan begitu kita bisa menarik kesimpulan seberapa kondisi mobil ini dengan maksimal. Nah, tips yang keempat, kalau memang 3 hal tadi masih dirasa kurang memuaskan bagi kita, tidak ada salahnya teman-teman bisa mengecek langsung kendaraan ini di bengkel yang sifatnya ini istilahnya independen, tidak rekanan dari si penjual mobil dan bukan juga kenalan kita. Misalnya ke dealernya langsung gitu kan. Pengecekannya biasanya kalau untuk general check itu ya berkisar sekitar 200 sampai 300 ribuan. Nanti komputerisasinya dicek, kemudian suspensi dicek, kemudian kondisi kelayakan jalan mobil ini akan dicek oleh tim dealer biasanya. Kalau bengkel resmi ya tim bengkel resminya akan mengecek sedemikian rupa. Kemudian nanti dari situ akan terbit estimasi-estimasi perbaikan yang diperlukan untuk kendaraan yang akan kita beli. Nah, kalaupun tidak ke dealer atau ke bengkel resmi, ya teman-teman bisa bawa ke bengkel yang cukup bagus, yang udah ada pengalaman yang maksimal untuk mengecek kendaraan yang akan teman-teman beli atau mobil yang ingin kita beli ini. Nah, setidaknya dari pihak-pihak yang berkompeten tersebut bisa memberikan masukan terkait kondisi kendaraan agar meyakinkan kita sendiri dan tidak asal membeli ya, tidak ada penyesalan setelah membeli suatu kendaraan. Karena memang banyak juga konsumen-konsumen kami secara pribadi yang ya memiliki sedikit rasa penyesalan setelah membeli mobil bekas namun tidak mengecek kondisinya secara detail ya. Nah, jadi kalau yang bengkel yang kita tuju ini bukan teman dari si penjual mobil dan bukan teman kita, dia bisa netral memberikan penilaian terhadap kondisi mobil tersebut. Ya, memang untuk membeli mobil bekas harus bijak, kemudian ya kadang-kadang juga harus mengeluarkan uang pribadi kita dulu. Katakanlah 200.000 atau 300.000 kita keluarkan uang kita pribadi, tapi itu adalah manfaat kalau misalnya katakanlah mobil itu ternyata nggak baik, nggak bagus, itu akan lebih menguntungkan kita karena kita tidak langsung keluar biaya yang besar untuk memperbaiki mobil tersebut setelah kita beli. Nah, karena banyak setelah dibeli ya berarti tanggung jawab sepenuhnya ada pada pembeli ya. Jadi kadang ya tidak bisa juga kita menyalahkan penjual, karena penjual misalnya ya silakan cek gitu kan. Nah, kecuali misalnya penjualnya ya tidak berkenan untuk dilakukan pengecekan mobilnya, barulah misalnya bisa kita anggap bermasalah dalam proses jual beli. Nah, itu dia teman-teman, kira-kira ada 4 tips yang kami berikan terkait cara memilih kendaraan, terutama misalnya kendaraan Nissan. Nah, jadi teman-teman bisa coba praktekkan untuk teman-teman sendiri ya.